رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضي واسع الكرم يا رب واغفر لنا ونصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب اغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان اجتماع هذا فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amal binniyah. Judul kita pentingnya niat dalam beramal. Ini judul aslinya, al-amal binniyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas al-amal bil ilm. Amal dilandasi dengan ilmu. Nah sekarang amal dilandasi dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Salat qala yaqulu ta'ala inni lastu aqbala kalam kulli hakim walakin anzuru ila hammihi wa hawahu fa in kana hammahu wa hawahu iyaya ja'altu sumtuhu tafakkuran wa kalamuhu dzikran wa illam yatakallam. Aku tahu subhanahu wa ta'ala tentunya hadis kursi tidak menerima kalaman kulli hakimin, omongan setiap hakimin. Hakimin itu orang yang bijak. Walakin anzuru ila hammihi wa hawahu, tapi aku lebih melihat kepada keinginan dan hasratnya, niatnya. Fa in kana hammahu wa hawahu iyaya, walaupun dia diam, tidak banyak bicara, tapi himmahnya selalu tertuju kepadaku. Ja'altu tamu tafakkur, maka aku jadikan diamnya itu aku kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku catat sebagai orang yang berpikir walaupun dia diam. Wa kalamuhu dzikran, dan ketika dia berbicara, kalamnya itu, omongannya itu jadikan zikir. Wa illam yatakallam, meskipun dia tidak banyak ngomong. Jadi orang yang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilihat adalah hatinya, keinginannya, himmahnya, kecenderungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak banyak. Inna rajula yatakallamu bil kalami wa ala kalamihi al-mantu yanwi fihi al-khair wa yuqillahu ta'ala fa yuqillahu lahu ta'ala fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hadha ila al-khair. Inna rajula yatakallam, seseorang itu sungguh akan berbicara bil kalam dengan ucapan wa ala kalamihi al-mantu
Sehingga ada ucapan dalam masyarakat kita, dia memang begitu, sebetulnya dia baik orangnya, cuman omongannya doang pedas, gitu ya. Tapi dia berkhair fihi al-khair, dia semata-mata karena memang karakternya begitu dan dia ingin melakukan kebaikan, niat baik. Fayuqillahu al-amra fi qulubin nas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan pada diri manusia itu punya alasan apa? Udhra fi qulubin nas, orang akan memaklumi omongannya, sehingga kemudian banyak ucapan dia memang begitu, tapi sesungguhnya dia baik. Hatta yaqulu ma arada bi kalami hadha ila al-khair, sehingga mereka mengatakan apa yang dia ucapkan itu semata-mata tujuannya baik. Orang-orang akan berkata demikian. Tapi sebaliknya, seseorang berbicara bi kalamin hasanin la yanfil khair, omongannya santun, omongannya baik. Ini menjelang 2004 banyak omongan-omongan baik, Pak. 2024 jangan sampai Masjid Al-Hidayah karpetnya berubah jadi merah. Ya. Dan jangan nanti udah karpet udah digelar udah diambil lagi itu karpet. Ada nggak yang gitu? Ada. Mau di mana di tengah-tengah kita apa kok ada? Ngomongnya baik, ya. Apalagi orang tipikal manusia itu, pertama ya kita urusan duit dah. Kalau urusan yang lain sih urusan yang khawatir saya menyinggung orang. Umumnya manusia itu kalau belum punya duit ngomongin gede banget, beres data rapi pokoknya gitu. Begitu udah jadi udah punya duit orang ramah, corona urusan kusut nggak kelar. Manusia harap manusia. Wa inna rajula yatakallamu bi kalamin hasanin, omongannya hasan, baik dia, tapi la yanwi fil khair, tidak punya niat baik. Ada udang di balik batu, ada udang di balik bawah. Wa yalqiyahu Allahu fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hadha khairan, maka orang pun akan diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kecenderungan untuk mendengarkan Quran dia tidak baik. Artinya orang ogah dengerin ini walaupun omongannya baik karena tidak ada niat baik. Ustaz apakah solusi? Tidak, tapi Allah berikan, cuma kita nggak mau. Niatul mu'min khairan min amalihi, kullu ya'malu ala kana al-khairu qawlan ba'da salasa kalimatin. Orang-orang yang baik, ahli kebaikan itu satu di antara yang lain saling memberikan nasihat dengan 3 kalimat. Man amila li akhirati kafahu Allahu amra dunyahu, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullah amra dunia, maka Allah cukupkan urusan dunia. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang beramal tujuan akhirat, dunianya Allah cukupi. Wa man aslaha sariratuhu aslahu ala niyatihi, barang siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Artinya apa? Perilakunya akan Allah tuntut. Yang penting niatnya baik. Wa man aslaha fima bainahu wa bainallah, barang siapa yang memiliki hubungan baik dengan Allah, dia dengan Allah, maka Allah akan melakukan kebaikan. Dia menjadikan dalam diri manusia baik kepadanya karena dia melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hubungan baik kepada Allah, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada orang lain untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Kullu ya'malu ala syakilatihi, setiap orang
Li'anna qad yusabu 'ala niyatil khair wa illam ya'mal. Orang yang kalau niatnya baik walaupun tidak melakukan, yusabu, dia diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat akan datang hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang Allah tunjukkan. Ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, catatan rapotnya dikasih dari sebelah kanan. Begitu dilihat ada amalan, ada pahala haji, dilihat rapotnya mantu hamba, ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala zakat, ada pahala puasa, ada pahala sedekah. Kata dia, apa? Saya kayaknya nggak pernah haji nih, umroh juga enggak, salah ini. Kemudian apa? Kemudian Allah bilang, wahai hambaku, memang kau tidak melakukan haji, tidak melakukan umroh, tidak melakukan zakat dan sedekah, tapi dulu kamu pernah berazam, ya Allah, kalau saya punya duit saya akan berangkat haji. Makanya lihat, ada ahli ibadah di zaman Bani Israel melihat gunung dan kemudian dia berazam, dia sambungkan azamnya kepada Allah, ya Allah, seandainya gunung ini jadi makanan sebesar ini jadi makanan, maka tentu akan mencukupi orang di sekitar kampung saya. Akhirnya kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa dan diberikan kabar kepada Abid, dikatakan kepada Abid bahwa niatnya ingin menjadikan gunung ini sebagai makanan sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan niat. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Litul niatnya wafasnya amalihi, karena dia punya niatnya banyak, keinginannya banyak, niatnya bagi bisa niat tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa niat, kemampuannya terbatas. Dan niat yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna niat amalul qalbi, karena niat itu pekerjaan hati. Niat pekerjaan hati. Kita sholat fardhu zuhri, sholatnya asar, kemudian salah niat apa sholat fardhu zuhri, kemudian dalam hatinya asar, yang dipakai asar. Sholatnya sholat asar, kita sholat fardhu zuhri, tapi yang bicara hati kita sholat asar, maka yang dipakai asar, bukan sholat fardhu zuhri yang dipakai yang dalam hati. Makanya niat itu di hati. Perkara kemudian kita lafalkan itu untuk menguatkan, jangan sampai was-was. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti bil 'abdi yaumil qiyamah, nanti datang pada hari kiamat, wa ma'ahu minal hasanat, dan orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan, amsal al-jibal, seperti gunung, kebaikannya banyak, kebaikannya. Bainani munadi, lalu ada suara menyeru, man kana lahu 'ala fulanin mudlimah falyuji wal ya'khudhaha. Saudara-saudara, siapa yang pernah dizalimi oleh orang ini, maka silakan datang dan ambil pahalanya. Fayyuhu nas fayakhuduna min hasanatihi hatta la yaqbalahu min al-hasanati syai'. Lalu orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita gunjing, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita pukul, yang pernah kita rampas hartanya, yang pernah kita lukai perasaannya, yang pernah kita nodai hati dan perasaan, semuanya itu nuntut pada hari kiamat. Hatta la yaqbalahu minal hasanati syai'un, sampai enggak ada sedikit pun tersisa kebaikan, habis kebaikan. Wa yabqal 'abdu hayran, lalu hamba itu kemudian bingung, hayran, bingung.
kita niat kebaikan, walaupun tidak mengerjakan, yang penting hikmahnya betul ingin melakukan kebaikan, dicatat 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada seorang adik melihat gunung, kemudian terletak dalam hatinya, seandainya gunung ini jadi makanan, jadi tepung dalam bahasa sini, bisa memberikan makan kepada orang banyak. Yutil bil abdi yaumil qiyamah, nanti juga datang pada hari kiamat, fa kita mau biyaminihi, apa itu diberikan catatan namanya dari sebelah kanan. Fama man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Catatannya dari sebelah kanan dikasih. Wa yara fihi al-hajj wal umrah wal jihad wal zakat was shadaqah. Fayara fihi al-hajj wal umrah wal jihad wal zakat was shadaqah. Lalu orang itu melihat pahala haji, pahala umrah, pahala jihad, pahala zakat, pahala shadaqah. Nanyalah hamba kepada Allah, ma'alimtu min hadza syai'an. Aku tidak pernah beramal waktu di dunia, enggak pernah haji, enggak pernah umrah. Walaysa hadza kitab, ini bukan kitab saya, ini bukan rapor saya, salah. Baikullah ta'ala, iqra, baca yang benar kata Allah. Iqra fa innahu kitab, itu rapor kamu kata Allah. Istajahra wa anta taqul, kamu dulu hidup, wa anta taqul law kana liman la hajjtu, kamu pernah berniat kalau seandainya aku punya harta, aku akan berhaji. La hajjtu, pasti akan berhaji. Walau kana liman la jahadtu, kalau aku punya harta, aku akan membantu orang untuk berjuang di jalan Allah. Sayangnya aku tidak punya uang. Wa araftu min niyatika annaka sadiqun, dan aku tahu kata Allah bahwa niatmu itu benar. Niat pun harus benar. Jangan tiba niat doang. Niat kita benar atau tidak, Allah yang tahu. Keyakinan kita mau berangkat haji, niat, ya. Tapi harus ada jualan, jangan cuma niat doang. Berangkat haji atau umroh lah paling tidak. Jual apa Ustaz? Jual tanah, jual barang-barang, ya. Walaupun katakanlah tidak punya, yang penting kita niat. Semuanya niat kebaikan itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja dijelaskan. Sama seperti orang yang ngomong begini, Pak. Wa kadzalika lam yakun law kuntu hafidhul Qur'an la qara'tu annaha al-lail wan nahar. Ada orang yang ngomong, kalau aku jadi hafiz Quran, saya akan baca Quran di siang malam, di malam hari dan siang hari saya baca Quran. Dan niatnya itu Allah tahu. Fa idza kana yaqra'u salati yahfazuha, kalau dia membaca surat yang kebetulan dia hafal, nggak harus semua Al-Quran dia baca, dia hafal kuliah, dia hafal al-bayyinah, dia hafal. Fa ya'lamu annahu law kana yahfazul bayyinah la kana yaqra, dan Allah mengetahui kalau dia hafal semuanya pasti dia akan baca, Allah akan tahu itu niatnya. Fa yu'tillahu fadlan yahfazul Quran kullah, maka Allah akan berikan keutamaan sama seperti orang yang menghafal Quran semuanya. Kita hafal Quran cuma misalnya Al-Haqqah sampai An-Nas. Dalam hati, ya Allah, kalau saya hafal Quran, saya akan baca semuanya, siang dan malam. Tapi niat itu betul-betul diikuti dengan tindakan. Surat yang ada dalam hafalan kita baca itu, maka hafalan itu dicatat sebagai orang yang menghafalkan Quran semua. Tapi wa ilam yaqra ma indahu alim Allah bihi anna niyatul ghaira khalisah. Tapi kalau dia ngomong, saya kalau jadi
kali ya saya baca Quran siang dan malam. Sementara Quran yang dia baca, yang dia hafal, Al-Haqqumah sampai Anas nggak pernah dia baca, bohong kata Allah. Karena niatnya nggak ikhlas. Niyatul mu'min khairun min amalihi wa 'amalul munafiq khairun min niyatihi. Itu kebalikannya, niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya, sementara amal orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Kita orang beriman, niat kita itu lebih baik daripada amal. Gitu hadisnya mereka. Tanpa amal perbuatan kita tanpa niat perbuatan kita tidak mendapatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, Allah Ta'ala qala li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, hal amilta li amal al-qad. Apa yang sudah kamu amalkan? Apa yang sudah kamu lakukan? Kata Nabi Musa, ilahi sallaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu laka wa dzakartuka. Ya Allah, salatku untukmu, aku puasa untukmu, sedekah aku untukmu, niatnya karenamu, dan zikirku ingat karenamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma salatu fa burhan, salat kamu sebagai pelindung, yakni hujjatun laka, yaitu sebagai hujjah, wa shaum junnatun, puasa pun sebagai perisai, wa shadaqah dinun, sedekah itu sebagai apa? Sebagai dinun, sebagai perlindungan, sebagai teduhan dinun itu. Makanya kita kalau lagi mau sunnah, Allahumma ghashini bi rahmatika wa atina min tahta dhilli arsyika yaumil la ilaha illa anta. Wa dzikrun nurun, zikirmu adalah cahaya. Fa yu'amalin amin dari amal apa yang kamu lakukan, sudah kamu lakukan. Qala Musa alaihi salatu wassalam, ilahi dulluni ala amal alladhi huwa laka. Ya Allah, tunjukin apa kepada saya, amal apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, hal walaita li waliyan aw adaita li wa aduwan. Apakah kamu walaita li waliyan, menghormati waliku, menghormati apa hamba-hambaku yang ibadah, atau sebaliknya memusuhi hamba-hambaku? Semenjak itu Nabi Musa fa'alima Musa anna afdalul a'mal, bahwa amal yang paling utama pertama al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Cinta itu ada tiga. Saya pernah sampaikan ini. Yang pertama mahabbah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rabbah. Apa? Mahabbah, mawaddah, dan rabbah. Kalau saya cinta sama Pak Tri misalnya, maka cinta saya itu bukan mawaddah. Kalau saya cinta kepada salah seorang kepada semua jemaah, maka cinta saya itu bukan mawaddah tapi mahabbah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, saling mencintai karena Allah. Pak, alasannya bukan karena mawaddah. Mawaddah itu cinta yang dilandasi nafsu. Suami sama istri itu mawaddah namanya. Kalau kita dengan sesama mukmin itu namanya mahabbah. Mahabbah, cinta karena Allah, itu namanya mahabbah. Tapi kalau mawaddah itu cinta karena demen. Misalnya ada orang bilang saya cinta sama wanita itu karena Allah, bohong. Saya cinta sama dia karena mahabbah, bohong, pasti karena mawaddah. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, kalau kita membahas tentang materi niat, semua niat ibadah itu Allah ganjar pahalanya. Jangan kemudian dimasukkan dengan pemahaman, misalnya orang senang sama perempuan, punya niat, saya niat pengen nikahin dia. Bagaimana Ustaz? Allah Maha Tahu, Pak. Niatnya itu kenapa? Karena nafsu. Saya ingat pesannya
seorang ulama, kalau kamu melihat perempuan di luar sana, kamu mengatakan perempuan itu lebih cantik dari yang ada di rumah, lalu kamu nikahi. Besoknya lagi kamu akan menemukan perempuan yang berbeda, lalu kamu nikahi. Di hari berikutnya kamu akan menemukan anjing yang akan kamu katakan anjing lebih cantik dari orang yang di rumah. Lihat perempuan lebih cantik dari yang di rumah, dinikahi. Kemudian lihat lagi lebih cantik dari yang di rumah. Maka kalaupun kamu melihat anjing, mesti kamu akan mengatakan dia lebih cantik dari yang di rumah. Kenapa itu? Karena nafsu. Fa'alima Musa nafdul amal al-hubu fil. Lalu yang ketiga apa? Ar-rabbah itu cinta ibadah, Pak. Ar-rabbah namanya ar-rabbah. Cintanya karena cinta pengen ibadah. Kecintaan kita pengen ibadah namanya rabbah. Saya ulangi, cinta itu ada mahabbah, ada mawaddah, ada rabbah. Mahabbah cinta karena Allah, mawaddah cinta yang dilandasi karena demen begitu. Yang ketiga rabbah. Rabbah itu cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kita. Wa la ila amwalikum, tidak melihat harta kita, tidak melihat keberadaan kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita, hati dan perbuatan kita. Itu yang Allah lihat. Dulu ada seorang sahabat Nabi buruk rupa. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditanya, kamu emang gak mau nikah? Ya Rasul, saya kayak begini sampai yang mau demen sama saya. Kamu kenal Fulan bin Fulan? Gak kenal. Kesana kan, dia punya anak perempuan, datang ke sana, bilang aku yang dulu. Datang orang ini, begitu datang ketuk-ketuk, Waalaikumsalam, saya disuruh sama Rasul datang ke sini, ingin melamar putri Bapak. Itu orang begitu melihat mukanya, enggak, saya enggak terima. Akhirnya keluarnya orang, ya tentu dengan perasaan sedih. Begitu keluar, putrinya ngomong, ayah, kalau ibu yang disuruh adalah kalau ibu suruhkan Rasulullah, maka aku terima dan aku rela. Terimalah keputusan Rasulullah sebelum turun ayat kepada beliau, sebagai bantahan kepada keingkaran seorang yang tidak patuh kepada Rasulullah. Lalu ketemu ke majelis Rasulullah. Kamu kemarin nolak lamaran sahabat saya. Iya Rasul, saya pikir dia bohong. Kemudian, lalu bagaimana sekarang? Saya terima ya Rasul. Kalau memang ini sudah kehendak Engkau dan kehendak Allah. Kemudian terjadilah proses upacara pernikahan. Rasulullah pesan sama sahabat ini, kamu orang gak punya, minta mahar sama Abdurrahman bin Auf, minta mahar sama Utsman bin Affan dan sama Sayyidina Ali. Belanja ke pasar. Begitu ke pasar belanja, kemudian turun ayat perintah perang. Orang ini kemudian mengubah niat. Yang tadinya mau menikah itu perempuan, akhirnya dia ikut berjuang. Uang yang diberikan oleh Utsman bin Affan, diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, diberikan oleh Sayyidina Ali, diberikan alat-alat perang, baju perang, diberikan golok, diberikan kuda, semua biaya, semua uang yang diberikan itu diberikan alat-alat perang. Wajahnya tertutup, cuma matanya yang terlihat. Kemudian para sahabat bertanya begitu berada di medan perang, siapa ini? Gak ada yang tahu, mungkin dia orang dari seberang kampung ingin berjuang bersama kita. Biar saja. Lalu kemudian dia bertempur masuk di perlawanan musuh dengan membawa kudanya. Kemudian kudanya terkena panah dan kemudian dia terjatuh, dan kemudian lengan bajunya ketebas pedang musuh dan terlihat lengannya terbuka, dan di situ dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia mati sebagai mati syahid. Lalu Rasulullah pangku orang ini, menangis Rasulullah. Setelah menangis kemudian Rasulullah tersenyum, dan setelah tersenyum Rasulullah berpaling. Ada tiga. Pertama Rasulullah menangis, yang kedua Rasulullah tersenyum,
Dan yang ketiga, Rasulullah memalingkan wajah. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa gerangan yang membuat Anda tertawa? Anda menangis." "Saya menangis karena penderitaannya. Dia rela mengorbankan dirinya, meninggalkan dunia, meninggalkan bakal calon istrinya untuk berjuang di jalan Allah." Kemudian yang kedua, "Saya tertawa karena bidadari datang, karena bidadari berduyun-duyun ingin membawa dia." Dan yang ketiga, "Saya memalingkan wajah saya karena saya malu melihat betis bidadari." Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihat dari hikmah ini adalah niat kecintaan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam proses kita, hal-hal yang tentu cerita-cerita ini di luar nalar kita, kisah-kisah yang sebetulnya betul terjadi ini di luar kemampuan kita, maka kemampuan yang kita miliki adalah dengan niat. Niat kita itu harus kuat, karena ibadah yang dilandasi dengan niat insya Allah beroleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, man iltamasa ridallah yasfatu bin nas bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa aqaman nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, orang yang mencari ridha Allah bi sukhtin nas, keriduannya mencari ridha Allah itu menyebabkan orang bi sukhtin nas, orang benci. Ada kadang-kadang kita ingin mencari ridha Allah, tapi kemudian ada kemudian di tengah-tengah masyarakat kita ingin mencari ridha Allah, tapi orang salah paham sampai kemudian orang benci. Apa yang terjadi, Pak? Radhiyallahu anhu. Kalau memang kita ingin mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepada kita, wa Allah anhu nas, dan Allah memberikan keridhaan kepada manusia. Wa man yaltamasa ridal nas bisukhtillah. Barang siapa yang mencari perhatian manusia bisukhtillah, dengan sebab dengan cara membenci Allah, dengan cara mengkhianati Allah, Allah pun akan benci kepada dia, dan Allah tanamkan rasa kebencian kepada manusia. Kita ingin punya niat pengen dipuji orang, pengen dianggap orang, tapi kemudian menghalalkan segala cara. Maka Allah tanamkan kebencian kepada dia, Allah benci kepada dia, dan Allah tanamkan kebencian kepada manusia. Kenapa? Karena dia pengen mencari kesukaan kepada manusia dengan cara membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang minta-minta di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia ngasih, yang lain pada ngasih, Pak. Kadang-kadang ada peristiwa kayak begini. Orang minta-minta, kemudian tak seorang pun simpati pada dia. Kemudian ada orang ngasih. Begitu dia ngasih, kemudian yang lain pada ngikut-ngikut ngasih. Inilah dasar bahwa Rasulullah SAW, man istana khairan aw istunna bihi wala tajru wa mithlu ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Kalau kita mencontohkan satu perbuatan baik, maka kemudian ditirukan oleh orang lain, maka pahalanya mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sederhana, kita ngajak orang sholat, kemudian selama sholat pahalanya dia mendapatkan pahala, dan kita pun mendapatkan pahala dari sholat dia. Amin ya rabbal alamin. Apapun kebaikannya. Oleh karenanya jadilah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ustaz, saya tidak bisa menyuruh kebaikan. Niat, ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya niat ingin mengajak orang itu untuk sholat. Ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya niat ingin mengajak orang itu supaya datang ke masjid. Kalaupun kemampuan itu tidak sampai juga, maka Allah catat sebagai orang yang sudah melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wanfa'ni karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad rabbil 'alamin wa fina 'ala mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hikmati wa
Baik, kalau tadi yang tanya, kami naiknya kita ketahui ajrul musallin. Banyak orang yang tidur dicatat sebagai orang yang sholat, dan banyak orang yang sholat tapi dicatat sebagai orang yang tidur. Kenapa Pak? Wadhalika rajulan kana min adati an yaquma sahur. Karena kebiasaannya dia bangun sahur Pak. Jadi kalau kita kebiasaan bangun malam jam 3, satu hari kita kemudian tertidur, maka kita dianggap orang yang bangun sholat. Tapi sebaliknya, ada orang bangun sholat, kemudian dia bangun jam 3 nih, datang ke masjid, kemudian tertek dalam hatinya, ya nggak tahunya belum azan. Kalau udah tahu begini, kalau tahu belum azan, saya mendingan tidur lagi. Sholatnya dia, datang ke masjidnya dia, kalau dia ada penyesal kayak begitu, maka sholatnya dicatat sebagai orang yang tidur Pak, bukan sholat. Tapi kalau orang yang terbiasa bangun malam, sholat, dia jamaah, satu hari gak jamaah subuh, ya Allah saya pengen jamaah, satu hari gak jamaah karena kesiangan, gak jamaah, menyesal, ya Allah, menyesal ya, maka dicatat orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau dia kemudian datang ke masjid, begitu datang ke masjid nyesel, kalau tahu begini mah gak datang ke masjid, datangnya belum ajan, masjid masih gelap, orang ajannya 2 kali, dia jam 3 sama jam waktu subuh, dia nyesel, kalau tahu begini mah gak sholat, dan gak apa belum bangun, saya tidur lagi. Maka orang yang kayak gini dicatat sebagai orang yang tidur selama. Begitu hadirin. Itu penutup dari materi kita pada kesempatan hari ini.